amalan, itu amal ibadah tentunya. Ibnu Adam, Bani Adam ini itu lahu ini maksudnya apa? Di dalam lafaz yang lain, ya, masih lafaz Al-Bukhari dikatakan apa? Kullu amal ibn Adam yudha'af. Artinya lahu al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 700. Jadi amalan itu akan diberikan ganjaran, dan setiap ganjaran itu bisa jadi 10 hasanah, kebaikan, atau itu bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ini setiap amalan yang ada, baik itu salat, zakat atau yang lainnya, salat itu nanti akan dibalas. Asalnya setiap amal itu satu al-khair, satu hasanah, tapi bisa dilipat gandakan sampai 10 atau bahkan bisa melebihi sampai 700 kali lipat. Kemudian katakan illa asyam, kecuali asyam ini dibedakan sendiri, artinya tidak sama seperti amalan yang lainnya, ya. Jadi amalan asyam itu berbeda dengan amalan yang lain. Kalau amalan yang lain selain asyam, selain puasa, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa satu hasanah ataupun bisa dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat hasanah. Sedangkan kalau afiyah itu dikatakan fa innahu wa ana ajzi. Jadi kalau afiyah itu fa innahu, karena sesungguhnya afiyah itu apa? Itu hanya untukku, ya. Bukan untuk yang lainnya. Maksudnya sedekah. Kalau sedekah kan ini untuk yang lainnya. Tapi kalau afiyah itu fa innahu, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fi riwayah katakan yasrubu ta'amu wa syarabu wa syahwatahu min ajli. Dikatakan seorang yang berpuasa itu dia meninggalkan apa? Meninggalkan dari makanan dan juga minuman dan juga syahwatnya, ya. Ini karena min ajli, karena itu. Sehingga asiyah li. Jadi asiyah itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna ajli. Jadi nanti Allah sendiri akan menentukan pahalanya. Jadi tidak diberitahukan. Ini mengenai asiyah. Kemudian kalimat asiyah itu asal apa? Itu imsak, ya, al-imsak. Itu namanya asiyah. Jadi secara luar itu al-imsak itu dipegang atau ditahan. Kemudian kalau secara syariat istilah asiyah itu apa? Imsaku maksud an syai'. Jadi menahan sesuatu dengan yang ditentukan maksud di zaman maksud. Jadi menahan segala sesuatu yang telah ditentukan seperti apa? Makan dan juga minum dan juga apa tadi? Syahwat. Di zaman maksud dan tentunya dalam waktu tertentu. Jadi menahan daripada makan, kemudian juga minum ataupun syahwatnya itu di zaman tertentu, pada waktu tertentu. Min syakhsin maksud, dan tentunya bagi orang yang khusus pula, hanya untuk orang-orang yang beriman. Ini secara syariat. Kemudian juga afiyah itu sendiri itu banyak macam-macamnya yang disyariatkan. Di antara afiyah itu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 5. Afiyah itu ada 5 al-khamsah. Afiyah khamsah anwa'. Jadi yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari di antaranya as-shaum al-mafruḍ bi syar' wa huwa Ramadan. Jadi puasa yang diwajibkan bagi orang yang mukmin
Itu apa? Seperti shaum Ramadan. Ini wajib. Adaan wa qadaan. Ya. Baik itu yang adaan dilaksanakan pada Ramadan ataupun qadaan, ya, yang di luar Ramadan. Mungkin karena dia sakit ataupun juga karena ada haid dan juga safar bisa. Ini qada waktu yang lain selain Ramadan. Tapi diusahakan mengqada ini jangan sampai ketemu Ramadan lagi. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua apa? As-shaum al-wajib. Ya. Ini tadi yang pertama dan kedua, adaan qada. Shaum Ramadan baik di waktu Ramadan ataupun di luar Ramadan. Kemudian as-shaum al-wajib fil kafarat. Ya. Ada juga namanya shaum yang diwajibkan itu seperti al-kafarah. Jadi kalau orang seperti kafarah itu banyak, ya. Di antara kafarah kalau seseorang di waktu Ramadan itu menjimai istrinya pada siang hari, maka dia kena kafarah. Itu berapa? 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh ini, ya. Jadi 2 bulan berturut-turut berpuasa, tidak boleh terputus, ya. Tidak boleh terputus. Kalau terputus sama nanti ulang lagi. Ya. Kalau terputus ulang lagi capek, ya. Itu kalau terputus harus ulang lagi. Maka harus hati-hati. Kemudian juga kafarat yang lainnya seperti al-hajj. Kalau dia tidak membawa haji, ya, sembelihan. Ini bagi haji yang dibarengkan antara ihram dengan tamattu Islam. Itu nanti dia 10 hari berpuasa masuk kafarat. Atau juga kafarat yang lainnya, kafaratul yamin. Ya, sama wajib. Kemudian juga di antara as-shaum yang disyariatkan apa? Shaum an-nadar. Shaum an-nadar. Ini juga apa? Wajib, ya. Ini juga apa? Wajib. Seperti orang bertanya kalau misalkan dia sembuh, nanti saya akan berpuasa, ya. Nah ini kalau dia sudah nadar ini berarti harus dilaksanakan. Dan tentunya nadarnya harus nadar dalam keadaan taat, bukan dalam bentuk maksiat. Nanti kalau saya sudah membunuh orang nanti saya akan puasa. Nah ini nadar maksiat tidak boleh, ya. Jadi ada nadarnya dalam bentuk nadar ketaatan. Kemudian wassaum tatawwu. Shaum tatawwu ini yang sunahkan. Dan shaum tatawwu ini banyak. Shaum seperti yaumul isnin wal khamis, terus yaumul bid. Yaumul bid ini antara 13, 14, 15, ya, 3 hari setiap bulannya. 3 hari setiap bulannya. Kemudian juga shaum Asyura, ya, sebelum Muharram. Kemudian juga shaum adanya ini Sittu Syawal, ya, ini diantara shaum tatawwu. Ini yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam siyam. Kemudian kita masuk ke siyam Ramadan. Siyam Ramadan, ya, siyam Ramadan itu diwajibkan bagi setiap muslim. Dan ini dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ma'ruf, ya, dalilnya. Ini surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 185. Dikatakan sana ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Nah di sana dari sisi mana? Dari bahwasanya di sana dikatakan wajib. Dari ayat ini sisi pendalilannya ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Jadi kalimat 'alaikum, kalimat 'alaikum ini menunjukkan apa? Kutiba 'alaikum ini diwajibkan atas kalian. Ini menunjukkan apa? Wajib. Jadi namanya wajib itu biasanya ada perintah, ya, ada kalimat perintah, ataupun seperti kutiba 'alaikum, ataupun juga fi'il mudhari yang dia ada sebelumnya ada lamul amr. Ini menunjukkan suatu wajib, ya, menjadi suatu wajib. Jadi suatu perintah itu bisa menunjukkan suatu amalan itu wajib. Dan terkadang perintah itu dilihat juga. Terkadang namanya perintah itu bisa jadi wajib, bisa jadi mustahab, atau dikembalikan kepada sebelumnya. Ya.
Jadi kalau di dalam kaidah usul, jadi kalau namanya perintah itu belum tentu menunjukkan apa? Wajib. Ya. Jadi namanya perintah itu belum tentu menunjukkan apa? Wajib. Jadi lihat. Kalau asal perintah itu sendiri apa? Wajib. Kalau misalkan ada sesuatu yang menyimpangkan asal dari wajib menjadi sunnah, itu baru masuk ke dalam sunnah. Kemudian juga kalau perintah tersebut yang asalnya mubah, ya. Asalnya mubah, kemudian diharamkan, kemudian datang lagi perintah. Nah ini yang perintah ini menunjukkan apa? Kembali kepada asal sebelumnya. Nah, ini ada seperti ketika orang yang ihram itu dilarang untuk berburu, ya, dilarang untuk berburu. Ya. Maka di sana setelah dia selesai menjalankan ihram atau hajinya, maka di sana dia ada perintah fastadu. Nah, kalimat perintah ini menunjukkan apa? Wajib asalnya, tapi dilihat kepada sebelumnya tak mubah. Nah ini namanya perintah yang dia itu menunjukkan sesuatu itu bisa jadi mubah ataupun wajib ataupun mustahab. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dikatakan sana kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya. Diwajibkan pula di sana kutiba 'alaikum kutiba 'alal ladzina min qablikum atas orang sebelum kalian. Berarti sebelum syariat Nabi Muhammad itu sudah ada perintah untuk berpuasa. Dan mereka di sini ahli tafsir itu mengatakan ada juga yang mengatakan bahwasanya ini kembali seperti saum Ramadan, ada juga yang mengatakan dia kembali seperti saum 3 hari setiap bulannya. Ya, ini katakan kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Kemudian syahr Ramadan itu diwajibkan pada tahun keberapa? Ya. Jadi syahr Ramadan itu diwajibkan. Jadi Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, Ramadan tis'atin. Jadi Rasulullah SAW itu berpuasa selama 9 kali Ramadan. Ya. Ingat, Rasulullah itu puasa Ramadan sebanyak 9 kali dan setelah itu beliau meninggal. Nah ini berarti tahun berapa? Jadi Rasulullah itu meninggal tahun ketika tahun 11 Hijriah. Berarti tahun berapa? Tahu nggak? 11 Hijriah. Rasulullah itu meninggal 11 Hijriah dan beliau sudah berpuasa sebanyak 9 kali. Jadi banyak Ramadan tis'atin 9 kali ya, 9 tahun. Berarti berapa? Tahun berapa ini? Tahun ke berapa? Ke-12. 14 kok malah tambah. Anda perhatikan? Jadi Rasulullah itu puasa itu sudah menjalankan puasa sebanyak 9 kali. 9 kali. Tis'atin ya, 9 kali ya. Artinya puasanya 9 kali Ramadan. Nah, dan beliau meninggal itu tahun berapa? 11 Hijriah. Berarti tahun berapa ini? Tahun kedua ya. Jadi tambahin. Bukan tambahin, tapi dikurangi. 11 dikurangi 9. Nah. Jadi tahun kedua Hijriah. Dan ini tentunya disyaratkan setelah di mana beliau berhijrah tahun kedua Hijriah. Karena namanya ahkam syariah itu kebanyakan di Madinah setelah beliau hijrah. Kalau di Mekah itu beliau masih mendakwakan tauhid banyak selama 10 tahun. Kemudian barusan juga diwajibkan sholat. Kemudian juga asal asyam itu sendiri, puasa itu sendiri, itu awalnya bang, ketika datang perintah untuk berpuasa itu tidak langsung mereka berpuasa semua. Sebagian ada yang mau berpuasa, sebagian lagi ada yang tidak berpuasa. Tapi konsekuensinya apa? Memberikan fidyah, ya. Memberikan makan kepada para miskin, ya. Makan secara muslim. Tapi makannya harus sesuai. Artinya antum makan
biasa makan, antum biasa makan sehari-hari, itu dikatakan kalau miskin. Jangan antum makan masih biasa antum makan mungkin nasi dengan ayam, kemudian antum masih cuma tempe aja satu. Nah ini tidak ini ya. Jadi sesuai dengan biasa antum makan. Jadi kalau sebelum datang perintah untuk seluruhnya itu dia diwajibkan hanya bagi orang yang mau berpuasa silakan, yang tidak mau berpuasa juga silakan. Gitu. Jadi ini umum terserah pada yang mukim ataupun musafir ataupun juga yang marid. Jadi dikatakan sana apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Jadi bagi orang yang mampu untuk berpuasa itu untuk membayar fidyah kalau dia tidak mau berpuasa, memberikan makan pada seorang miskin. Tapi apa? Kalau tatawwa khairun. Tapi kalau mau nambahin apa? Kalau nambahin itu malah lebih baik. Khairun lah. Wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau misalkan antum berpuasa itu lebih baik. Tapi ayatnya apa? Masuk. Ayat ini masuk. Jadi kalau misalkan ayat ini masih dipakai, itu orang di Ramadan mau puasa silakan, mau tidak berpuasa silakan. Tapi ayat ini masuk. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lakum wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ini ayat ini masuk. Jadi ayat surat Al-Baqarah 184 ini ayatnya dimaksud dengan ayat apa? Yang jadi penafsirnya apa? Waman syahida minkum asyhara falyasum. Ini ayat yang pengganti dari ayat ini. Jadi kalau waman syahida, jadi kalau kalian sudah bertemu dengan bulan Ramadan, yang sedang bulan Ramadan, maka falyasum, maka berpuasa. Dan falyasum ini adalah perintah. Ini asalnya fil mudhari', yasum, asalnya yasum, kemudian di sana ada lamul amr, jadi falyasum. Dan awal puasa pun itu mereka dulunya apa? Ketika orang berpuasa, kemudian kalau di antara mereka itu sebelum berbuka tertidur, nah ini tidak boleh makan. Jadi berat. Kalau sudah awal-awal perintah puasa itu berat. Kalau misalkan dia tidur itu tidak bisa makan, sampai malam. Dan mungkin dia makan mungkin nanti besoknya lagi. Dan tidak boleh menjimai istrinya ketika malam. Nah ini dimaksud pula dengan turun ayat berikutnya. Uhilla lakum lailatal siyam ar-rafatu ila nisaikum ila akhirih. Jadi setelah itu baru dihalalkan untuk kalian makan ataupun menjimai istrinya di waktu malam hari. Ini awal puasa itu berat. Tidak boleh makan kalau sedang tidur ataupun juga menjimai istrinya. Jadi mengenai awal-awal, awal disyariatkannya puasa Ramadan. Dan dikatakan di sana dulunya sebelum disyariatkan Ramadan itu puasa Asyura. Jadi diwajibkan puasa Asyura sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Tapi setelah datang syariat untuk berpuasa Ramadan, maka ini menjadi turun, derajatnya menjadi apa? Sunnah. Jadi asalnya itu Asyura, puasa Asyura. Kemudian penamaan Ramadan sendiri, kalimat Ramadan. Ini ada yang mengatakan Ramadan itu artinya apa? Yarmad az-dzunub. Kalimat Ramadan ini ada yang mengatakan Yarmad az-dzunub. Yarmad az-dzunub ini maksudnya apa? Yuhriquha wa yubsikuha. Artinya menghapuskan
atau menghancurkan segala dosa. Ini namanya kalimat daripada Ramadan, itu kalimat Ramadan sendiri. Ini wakil lah, ya. Ada mengatakan demikian. Kemudian juga, jadi kalau misalkan Asia sendiri, kalau kita bahas itu mungkin tidak cukup 1 hari, banyak. Kemudian kalau orang dia berpuasa sehari sebelum Ramadan karena dia ragu atau yang lainnya, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali bagi dia yang sudah terbiasa puasa, misalkan puasa Senin Kamis, kebiasaan puasa Senin Kamis, dan kebetulan mungkin misalkan hari Kamisnya itu tanggal 30 Sya'ban, ya, atau tanggalnya tanggal 30 Sya'ban, itu bisa jadi dia bertepatan dengan Ramadan, bisa jadi tidak bertepatan dengan Ramadan. Ya, kalau seperti ini diperbolehkan. Kalau dia sudah terbiasa puasa Yaumul Khamis atau Yaumul Isnin wal Khamis. Kemudian juga di antara ahkam Ramadan itu sendiri adalah tidak boleh kita untuk makan dan minum, juga menjimai istri di siang hari. Dan makanan itu di antara makanan yang hak dengan makanan, kalau makan itu ma'ruf. Tapi kalau misalkan dia ada masih ada sisa makanan, ya, biasanya kan kalau makan itu kalau tidak cepat ada sisa, itu bisa ada sisa. Mungkin kalau ketika berwudu itu bisa jadi masuk. Nah, ini hal itu bisa jadi batal. Ataupun juga air ludah. Air ludah ini ada yang sebagian berpendapat tidak sampai membatalkan, ada yang lagi mengatakan sampai batal. Kalau misalkan air ludah ini sendiri itu tidak sampai batal, tapi kalau air ludah orang lain itu batal. Dan mungkin tidak ada juga yang mau minum air ludahnya orang lain. Nah, jadi yang berhak dengan makanan dan minuman itu, ataupun yang model suntikan, ya. Ada kan yang disuntik, ya, suntikan atau model infus atau yang lainnya. Ini kan tidak melalui rombongan. Nah, ini sebagian ulama, biasanya Syekh Jumba dan juga Syekh Al-Utsaimin dan Syekh Fauzan, itu mereka mengatakan, dilihat kalau misalkan ini suntikannya ini, ya, dalam bentuk makanan, ya, bisa menguatkan badan, tentunya ini bisa jadi batal. Tapi kalau dia suntikannya bukan bentuk makanan, kalau yang lain itu tidak sampai tingkat tidak sampai membatalkan puasa. Ini mengenai makanan. Jadi lihat makanan dan minum harus juga. Makanya jangan ada sampai sisa. Ya, kalau makanan habis makan itu cepat-cepat dibersihkan. Kemudian juga di antara akan siang Ramadan itu sendiri, apa? Tentunya Ramadan itu dia harus melihat ru'yah, ya, harusnya ru'yah. Jadi asalnya Ramadan itu dia dengan melihat bulan, bukannya dengan perhitungan, bukan dengan hisab, tapi dengan melihat ru'yah. Ini yang tentunya dirajihkan oleh para ulama. Jadi itu ru'yati wa ru'yati. Jadi puasalah karena itu kalau melihat hilal. Tapi kalau tidak melihat hilal maka jangan puasa dulu. Misalkan karena mendung, ya. Kalau misalkan mendung itu jangan berpuasa, tapi digenapkan jadi 30 Sya'ban. Biasanya kalau melihat hilal itu tanggal 29. Jadi selesai tanggal 29 itu dilihat al-hilal. Tapi kalau misalkan mengikuti al-hukumah, itulah biar tidak terjadi perselisihan. Jadi mengenai asyam. Kemudian juga di antara asyam sendiri as-sahur,
itu harus diakhirkan. Beda dengan orang berbuka. Kalau berbuka itu harus di awal. Dan kalau sahur itu harus diakhirkan. Ini qadar 50 ayat, sekitar 50 ayat. Jadi kalau aku membaca Al-Quran 50 ayat, ini takdiran seperti itu. Itu untuk sahur. Jangan sahurnya misalkan subuhnya jam 5, sahurnya jam 2. Nah, ini terlalu lama. Nanti misalkan subuhnya 5, sekitar jam 4. Itu untuk sahur sendiri. Karena di dalam sahur itu barokah. Mau sedikit ataupun banyak itu barokah. Karena orang sebelum ya, jadi orang kita, orang Yahudi, soal kita itu mereka tidak tahu. Jadi dalam proses tidak tahu. Sekalipun sahur yang mustahab, tapi di syariatnya untuk sahur. Selain untuk menguatkan badan kita dan juga kita tidak sampai menjadi seperti orang-orang Islam. Ini mengenai ahkam siyam, nanti akan dijelaskan ya oleh pemateri selanjutnya. Wasiyam junnah, dan juga di antara fadilah siyam itu sebagai perisai. Jadi kalau puasa ini banyak faidah daripada puasa itu banyak. Di antaranya kan tadi sebagai perisai, kemudian juga bisa mengendalikan asyahawat, hawa nafsu. Jadi kalau ketika bulan Ramadan itu biasanya jarang tawuran. Ada nggak di Ramadan tawuran? Jarang, karena mereka sudah ditenangkan hatinya, dan juga waktu tidak asyayatin. Jadi kalau Ramadan itu mah Futihat Abwaabul Jannah, kemudian juga mah waktu tidak asyayatin, dibuka pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mah asyayatin, para setan itu dibelenggu. Ini di antara fadilah Ramadan, siang Ramadan. Tapi di sana timbul pertanyaan, kan setan itu sudah dibelenggu, asyayatin itu sudah dibelenggu, tapi kok masih banyak maaf di mana-mana ketika bulan Ramadan. Ini seolah-olah sanakut bertentangan dengan dalil. Karena masih banyak orang berbuat maksiat, masih ada yang berzina, masih ada yang dia itu merokok atau juga makan di siang hari. Ini karena kalau namanya syaitan itu ada dua, ada syaitan dari kalangan jin, ada juga syaitan dari kalangan manusia. Jadi syaitan dari kalangan jin sudah dibelenggu oleh Allah. Tapi kalau syaitan dari kalangan manusia masih berkeliaran, jadi tidak heran maksiat itu masih berkeliaran di mana-mana. Ini diantara fadilah as-siyam. Kemudian juga dengan fadilah as-siyam ini tentunya dihapuskan segala dosa kita dan juga akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nanti kita akan dimasukkan ke dalam surga yang nanti di sana ada namanya Babur Raya. Jadi Babur Raya ini khusus pintu masuk bagi orang-orang yang berpuasa. Babur Raya. Jadi katakan di dalam hadis Sahal bin Sa'ad ataupun juga hadis Abi Hurairah, ya. Jadi bisa dikatakan inna fil jannah baban, jadi yuqalu lahu ar-rayyan. Jadi sesungguhnya di dalam surga itu ada pintu yang namanya Babur Rayyan, yadkhulu minhu as-sha'imuna yawm al-qiyamah. Jadi masuk di dalamnya bagi orang-orang yang as-sha'imun pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuh. Jadi la yadkhulu minhu ahadun ghairuh. Jadi tidak akan masuk orang selain orang yang berpuasa saja, ya. Jadi khusus bagi orang yang berpuasa.
sampai mengatakan itu babnya sendiri. Aina shaimun. Jadi dicari mana yang orang-orang yang berpuasa. Lalu mereka hayaqumun. Lalu mereka berdiri masuk ke dalam pintu ini. Dia dakhulnya. Kemudian fa'idha dakhalu atlaq falam yadkhul minhum ahad. Jadi kalau sudah mereka sudah masuk semua, pintu ini ditutup. Jadi tidak boleh masuk orang selain orang yang berpuasa. Di antara qabilah as-shaimun. Kemudian juga man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dikatakan barang siapa yang berpuasa imanan wa ihtisaban. Jadi kalimat iman ini harus membenarkan juga tasdiq bi fardiyatih, membenarkan wajibnya puasa itu sendiri. Kemudian juga dia ihtisaban, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala pahalanya, dan juga khauf min iqab, takut akan siksaan. Maka dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akan diampuni segala dosanya yang telah lewat. Dan ini tentunya bukan dimasukkan dan ditentukan dosa besar selain dosa besar. Jadi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ini hanya untuk dosa-dosa kecil. Sedangkan kalau dosa besar harus dengan at-taubah dan yang harus dengan asyurut. Ini diantara fadilah asiyam jinnah. Kalau di sini asiyam jinnah, jadi sebagai perisai. Dan juga bagi orang yang dia belum menikah, untuk mengendalikan hawa nafsunya dengan apa? Asiyam, karena yang untuk bijak. Kemudian dikatakan sana fa idza kana yawm shawmi ahadikum fala yarqud wala yaskhab. Jadi kalau ketika berpuasa itu maka jangan apa? Fala yarqud wala yaskhab. Kalimat fala yarqud ini adalah kalam, ucapan yang khabith, yang jelek. Kalimat fala yarqud ini adalah ucapan yang jelek. Kemudian wala yaskhab ini kalimat yang bisa menjadikan atau timbulnya satu perselisihan, ya, seperti an-namimah. Ini kalimat fala yaskhab wala yaskhab. Jadi ketika berpuasa itu dihindari ucapan-ucapan yang jelek. Maka kalau yaqul khairan aw yaskhab. Jadi kalau kalian tidak bisa mengucapkan yang baik, maka mending diam. Tidak usah berbicara, apalagi berbicaranya sampai menimbulkan perselisihan atau juga menjatuhkan harga diri orang lain. Ini diantara ahkam asiyam. Fa in sabahu ahadun aw qatal. Jadi kalau seorang itu dia mencela ataupun juga ingin istilahnya apa? Mengajak berkelahi dengan yang lainnya, maka katakanlah falyaqul inni sha'im. Maka sungguhnya aku ini dalam keadaan sha'im, puasa. Jadi harus katakan demikian, kemudian dia berjilal ataupun berjilanya sampai tingkat apa? Bisa menimbulkan perselisihan ataupun juga mencela, maka dihindari. Katakan inni sha'im walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Kemudian juga dikatakan apa? Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Ini kalimat halal, ya? Kalimat al-yamin. Walladhi, dan demi yang apa? Diri Muhammad itu di tangannya. Ini yang maksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau halal, ya, tidak boleh bagi orang itu untuk halal terhadap yang lainnya, terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, dan bisa dimasukkan kategori syirik. Sedangkan kalau Allah sendiri itu terkadang dia bersumpah dengan makhluknya, ya. Tapi kalau kita tidak boleh bersumpah terhadap makhluknya, betul. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu bersumpah dengan makhluknya, seperti watin, wazaitun, wadduha, atau wadhayati darwa. Ini banyak di. Nah, ini boleh kalau bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditanya. Jadi yang ditanya adalah perbuatan makhluknya. Dan di sana
hal Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya makhluk kecil tersebut itu ada sisi keutamaannya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Jadi ini adalah hadis dan tidak boleh kita bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Katakan la khulu fa sa'i asyab innallaha min rashil mis. Dikatakan sana apa? La khulu fa sa'i. Jadi la khulu ini apa? Bau mulut. Bau mulutnya seorang yang berpuasa itu asyab. Itu lebih wangi. Jadi bau mulut. Jadi yang berpuasa itu nanti bau mulutnya itu lebih wangi dari apa? Min rashil mis. Indallah. Ini ketika di kiamat. Jadi bau mulutnya seorang itu lebih wangi daripada apa? Minyak wangi al-misk. Ya. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti apa? Ketika antum berpuasa kemudian ini ya sengaja pada yang lainnya. Karena dikatakan asyab indallah min rahil misk. Karena lebih wangi di sisi Allah ini daripada wanginya misk. Jadi jangan habis sengaja habis makan jengkol, kemudian aku sengaja ke temannya berbicara dekat-dekat ataupun yang lainnya. Ini jangan seperti itu. Walaupun di sana baunya itu lebih wangi daripada rahil misk, tapi bukan seperti itu. Jadi lakul kufan itu lebih wangi daripada rahil misk. Kemudian dikatakan di sana lisa'in farhatan. Kemudian juga bagi orang yang berpuasa ini itu memiliki apa? Dua kebahagiaan. Di antaranya ila al-qara fariha bi fitrihi wa ila laqiya rabbah fariha bi shaum. Jadi kalau orang yang berpuasa itu apa? Memiliki dua kebahagiaan. Di antaranya kalau dia berbuka maka dia akan merasa senang. Artinya sudah senang, sudah selesai. Kadang 10 menit saja sudah mulai rasanya gembira. Misalnya kalau orang yang berpuasa, beda kalau yang tidak berpuasa ada makanan biasa, ada makanan biasa. Kalau dia sudah biasa. Saya kalau dia berpuasa nahan lapar dari pagi sampai sore. Ini ketika mau berbuka saja sudah rasa senang, apalagi sudah berbuka. Kemudian juga wa idza laqiya rabbah fariha bi qaum. Dan apabila dia bertemu dengan Rabbnya maka dia juga farih, merasa gembira. Dan tentunya ini nanti di yaumul qiyamah maka harus dijaga saum kita jangan sampai rusak saum, baik itu bisa jadi saum yang rusak dikarenakan fakirah ataupun juga dikarenakan perbuatan amalan-amalan yang lain yang bisa merusak pahala puasa. Karena kalau dengan rusaknya amalan kita saumnya ini maka tidak ada wa idza laqiya rabbah fariha bi saum. Dan juga nanti tidak dimasukkan ke dalam bab ar-rayah. Jadi hati-hati kalau di dalam siam maka nanti diperhatikan ahkam siam sendiri atau dijaga segala amalan nanti di waktu Ramadan. Kemudian juga di antara asyam sendiri nanti pada malam harinya itu harus lebih rajin. Qiyamul lail itu perlu ditingkatkan. Jadi qiyamul lailnya ataupun qiraatul Quran. Jadi di dalam Ramadan itu harus lebih giat ketaatan kita kepada Allah. Karena di sana merupakan syahr Ramadan itu syahr al-Mubarak. Dan juga di sana diturunkannya Al-Quran Karim. Jadi perlu kita giat di dalam ketaatan, terutama di dalam Ramadan. Ini mengenai hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang muttafaqun alaih. Mungkin sampai sini. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.